Untuk soal nomor 74, diketahui kubus ABCD OFGH dengan panjang rusuknya 12 cm dan K adalah titik tengah rusuk AB. Yang ditanyakan adalah jarak titik K ke garis HC. Jadi untuk menentukan jarak titik K ke garis HC itu lebih mudah kita mengilustrasikan dengan gambar ya terlebih dahulu. Oke. Misalkan di sini kita gambarkan dulu kubusnya. Oke. Kemudian Oke, jadi misalkan di situ setiap titik sudutnya namanya kubus ABCD ya. BCD OFGH. Oke. Kemudian di situ katanya adalah K merupakan titik tengah rusuk AB. Oke, misalkan di sini K. Nah, itu merupakan titik tengah dari rusuk AB. Yang ditanyakan adalah jarak titik K ke garis HC. Oke, kita buat garis bantuan ya. Di sini ada garis HC. Ini garis HC itu merupakan diagonal sisi pada kubus. Nah, K-nya itu sendiri. Oke. Misalkan kita buat garis putus-putus yang menandakan jarak dari K ke HC. Nah, dan jarak titik ke garis ini harus tegak lurus. Nah, oke. Syaratnya ini harus tegak lurus. Oke. Katakanlah K memotong garis HC itu di titik, misalkan di sini titiknya adalah titik P ya. Nah, jadi ada terbentuk segitiga. Misalkan kita bisa ngelihat ya. Ganti lagi. Nah, di sini untuk garis segitiga yang bisa terbentuk adalah segitiga KCH. Oke. Akan di sini. Nah, oke. Di sini nanti bisa terbentuk segitiganya. Oke. Nah, ini segitiganya Mbak bantu ke sini. Jadi, misalkan ini segitiganya. Oke. Ya. Kan ini. Nah, kemudian di sini ada penamaan ya untuk KCH dan garis atau jarak titik K ke garis CH atau HC itu adalah ini. Nah, nih. Ini harus tegak lurus. Misalkan ini titik P. Bantu gitu. Oke. Kemudian tadi katanya rusuk pada kubus adalah atau sisi AB ya, AB BC itu adalah 12. Oke, berarti sisi KB. Nah, KB itu berarti 6. Oke, BC adalah 12. Dari situ kita bisa menentukan sisi KC. Oke. Kalau untuk menentukan panjang KC itu sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Oke, sama dengan akar 144 ditambah 36. Oke, di sini Mbak hapus dulu deh. Nah, oke ya. Nah, di sini KC sama aja dengan akar dari 180. Oke, kita udah dapatin KC-nya akar 180. Setelah itu dapatin KH. Oke, KH itu bisa kita gunakan rumus cepat. KH itu sendiri adalah setengah A akar 9. A itu merupakan panjang rusuk ya. Nah, oke, ini panjang rusuk. Berarti kalau misalkan KH adalah setengah A akar 9, maka KH ini sama dengan setengah kali rusuknya adalah 12 akar 9. Oke, di sini ada yang bisa kita sederhanain, bagi 2 1, bagi 2 ini 6. Berarti sama dengan 6 kali 3 atau sama dengan 18. Oke, berarti panjang KH itu adalah 18. Untuk panjang CH sendiri. Oke, CH sendiri itu merupakan diagonal sisi. Diagonal sisi adalah A akar 2. A-nya sendiri adalah rusuknya, yaitu 12 akar 2. Oke, berarti CH di sini sama aja dengan 12 akar 2. Oke, untuk menentukan KP,
Nah, untuk menentukan jarak titik K ke garis HC atau panjang KP, berarti ini KP ya yang mau kita cari. Nah, KP-nya itu berapa? Maka kita bisa menggunakan bantuan sisi-sisi yang ada pada segitiga ini. Misalkan jarak atau panjang C ke P itu Mbak misalkan sebagai X. Nah, Mbak pakai ini aja. Misalkan X, maka PKH itu adalah 12 akar 2 min X. Oke. Berarti perhatikan ya, ini perhatikan untuk segitiga KPC. Nah, untuk segitiga KPC kita dapat adalah KP kuadrat itu sama dengan akar 180 kuadrat dikurangi X kuadrat. Nah, ini misalkan sebagai persamaan pertama. Oke, perhatikan lagi untuk segitiga KPH. Oke, untuk KPH berarti untuk menentukan KP kuadratnya, KP kuadrat sama dengan 18 kuadrat dikurangi 12 akar 2 min X pangkat 2. Nah, oke, ini sebagai persamaan yang kedua. Oke, dari persamaan 1 dan 2, dari 1 dan 2 ini bisa kita peroleh akar 180 kuadrat min X kuadrat itu sama dengan 18 kuadrat min 12 akar 2 min X pangkat 2. Oke, akar dari 180 akar 180 dikuadratin itu sama aja dengan 180 kurangi X kuadrat sama dengan 18 kuadrat itu 324 ya. Min yang di dalamnya kita kuadratin itu 288 min 24 akar 2X ditambah X kuadrat. Oke, kemudian di sini jadinya 180 min X kuadrat sama dengan 324 dikurang 288 ditambah 24 akar 2X min X kuadrat. Oke, di sini ada yang bisa kita coret ya. Min X kuadrat dengan min X kuadrat hasilnya 0. Kemudian kalau seperti itu ada yang bisa kita kelompokkan di sini. Oke, coba untuk yang ini ya. 324 dikurang 288 itu coba kita pindah ruas ke sebelah kiri. Oke, berarti itu sama aja dengan 180 ya, tadi 180 di sini. 180 ditambah dengan berapa? 324 dikurangi apa tuh? 324 dikurangi 288. Nah, itu hasilnya sama dengan 36. Oke, ini hasilnya 36, Mbak. Nih, sorry ya. Mbak hapus dulu. Nah, ini hasilnya sama aja dengan 36. Oke, berarti di sini apa? 180 dikurangi 36. Nah, ini sama dengan 24 akar 2 X. Oke, 180 berarti 180 kita kurangi dengan 36. Oke, coba 180 dikurangi 36 berapa? Itu sama aja dengan 144 ya. Oke, coba ini Mbak pindah ke sini deh. Nah, itu kan tadi Mbak pindah ke sini. Oke, berarti jadinya apa? 180 kurangi 36 sama dengan 144 sama dengan 24 akar 2X. Maka nilai X sama dengan 144 dibagi 24 akar 2. Nah, ini ya. Bagi 24 akar 2. Nah, di sini ada yang bisa kita bagi ini 144 dibagikan dengan 144 ya, kita bagikan dengan 24 itu sama aja hasilnya dengan 6 nih ya. Ini bagi 24 1 bagi 24 ini ya 6. Oke, berarti 6 per akar 2 nilai X nya. Oke, sama aja dengan apa ini? Kalau kita rasionalkan akar 2 nya berarti 6 bagi 2 3 akar 2. Nah, itu sebagai nilai X nya.
Oke, kalau udah dapat nilai X-nya sebagai 3 akar 2, maka menentukan KP sendiri. Nah, KP sendiri itu bagaimana? KP itu salah satu ya, terserah kalian mau pakai yang mana, lebih enak yang persamaan pertama. Oke, KP kuadrat tadi katanya akar dari 180 kuadrat min X kuadrat. Oke, berarti KP sendiri itu sama dengan akar dari 180, akar 180 kuadrat berarti 180 ya, dikurangi. Oke, kalau dikurangi 3 akar 2 kuadrat sama aja dengan, nih Mbak tulis aja deh berarti ya, 3 akar 2. Nah, ini dikuadratin, ini Mbak tulis gini deh. Nah, oke, berarti KP itu sama dengan akar 180 dikurangi 3 kali 3 9, berarti 18. Nah, berarti KP itu sama dengan akar 180 itu dikurangi 18 sama dengan 162 kalau saya. 162, atau kalau mau kita sederhanakan KP sama aja dengan 9 akar 2, 81 kali 2 ya. Oke, berarti kita dapatkan bahwa KP atau jarak titik K ke garis HC itu adalah 9 akar 2 cm. Atau jawabannya adalah yang D.